Iya, shalom buat semua yang sudah standby mengikuti mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa dalam Tuhan perlindungan kita, dalam Tuhan kekuatan kita. Mari tetap saudara jalani semua proses dalam hidup kita dan jadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya sandaran kita. Baik, saya mau menyapa selamat malam buat yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di 5 benua, semua yang ada. Saya percaya kita semua adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk terus ada dalam rumah Tuhan, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini. Tuhan yang mengumpulkan kami, Tuhan yang memberi kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Engkau Allah yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Bahkan Engkau melihat semua yang ada di hati kami. Kalau ada yang tidak berkenan, Tuhan kuduskan dengan darah-Mu Bapa. Kami mau membawa korban yang layak di hadapan Tuhan, membawa korban yang berkenan kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi kita mengatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari lebih lagi saudara,
Katakan dengan iman, kami sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Amin, amin. Yes Lord Jesus, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau tahu menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan setia kepadamu. Yes Lord Jesus, amin, amin. Selamanya kami mau berkata Engkau tetap Tuhan dan Allah kami. Walaupun dunia ini bergoncang Tuhan, yes, kami percaya Engkau Tuhan, Engkau juru selamat bagi kami. Tak tergoyahkan Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Yes Lord, mari lebih lagi saudara angkat hati dan imanmu. Kita mau katakan pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tetap Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat. Kami tidak ragu Tuhan, kami percaya. Hati kami tetap mau percaya kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hidup kami. Kami mau tetap berkata, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Tidak sedikit pun kami ragu dan goyah. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau Tuhan yang melakukan segala perbuatan yang dahsyat bagi kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan, mempercayai perbuatan-Mu yang dahsyat atas hidup kami Tuhan. Kami tidak ragu Bapa. Kami mau declare malam hari ini, hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Bapa. Mari angkat tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara yang sedang meragukan Tuhan, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya,
lagi angkat tanganmu saudara. Mari katakan pada Tuhan, kuatkan hatimu. Apapun persoalanmu hari-hari ini, katakan pada Tuhan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya Tuhan. Biar iblis pun mendengar bahwa kita mempercayai Tuhan, bahwa kita tidak meragukan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup dan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Hatiku percaya, kami tahu Tuhan, seringkali kami melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Dan rasanya untuk mempercayai Tuhan begitu berat ketika kami melihat persoalan di depan kami, ketika kami melihat tantangan di depan kami, dan Tuhan tidak terlihat bagi mata kami. Tapi hari ini kami mau bilang Tuhan, orang yang benar itu hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya dalam segala hal, bahkan di tengah-tengah goncangan demi goncangan yang terjadi hari-hari ini, goncangan demi goncangan yang sedang Tuhan izinkan. Ada banyak persoalan yang sedang kami hadapi, tapi kami tetap mau bilang kami tidak akan pernah menukarkan iman percaya kami kepada Tuhan dengan apapun itu Bapa. Kami mau tetap belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal, mempercayai Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Kami mau tetap berkata, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencana-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala perbuatan-Mu atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami menetapkan hati kami untuk terus percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Kami mau berkata pada hari ini Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, yes Lord, amin Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih lagi dengan iman kita mengakui di hadapan Tuhan, kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, katakan kami percaya. Engkau tidak pernah gagal Tuhan,
menjadikan kami yang lebih dari pemenang, orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai. Yes Lord Jesus, kami percaya. Tuhan, seringkali betapa sulit untuk kami melihat Tuhan di saat-saat persoalan datang dalam hidup kami. Ketika pergumulan datang, seringkali sulit bagi kami untuk mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau berkata Tuhan, iman kami, hati kami mau percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Bapa. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau menetapkan hati untuk mempercayai Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada Bapa sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Bagian kami mempercayai Tuhan. Mari katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah janji. Sekali lagi saudara dengan iman katakan pada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang tidak lalai dan tidak gagal. Kamilah yang sering lalai, kamilah yang sering gagal mempercayai Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, kamilah yang sering kali salah. Karena itu kami berdoa Bapa, biar Engkau meneguhkan kami dalam kelemahan kami. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami firman-Mu yang sanggup memberikan kami iman untuk percaya. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kami mau mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Roh Kudus menterjemahkan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan shalom buat yang baru pertama kali bergabung di Mesbah Doa. Ya, saya percaya anugerah dan rencana Tuhan buat kita luar biasa. Ya, kita melanjutkan ya kitab Yesaya, saudara. Ya, buat yang baru bergabung, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya untuk memperingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak hidup di dalam dosa dan kembali bertobat kepada Tuhan sebelum kutukan dan murka Tuhan terjadi atas hidup mereka. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang kelima. Ya, kitab Yesaya pasal yang kelima kemarin sudah sampai di ayat yang ke-14. Sekarang kita akan lanjut ayat yang ke-15. Kitab Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-15 sekarang ya. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan
Tuhan itu Tuhan yang membenci kesombongan ya. Dan karena itu orang-orang sombong akan direndahkan, akan ditundukkan orang yang sombong. Saudara, mari kita menyadari bahwa dalam hidup ini hanya Tuhan yang besar, hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kita jangan sombong, kita jangan tinggi hati apalagi kepada Tuhan. Bagaimana orang sombong di hadapan Tuhan dengan mereka tidak hidup bergantung pada Tuhan, tidak menyerahkan seluruh hidup mereka pada Tuhan, itu artinya mereka hidup dalam kesombongan. Apalagi orang yang terus hidup di dalam dosa, itu bukan hanya sombong di hadapan Tuhan, tapi menentang Tuhan. Kita sudah berulang-ulang kali belajar, jangan menjadi musuh Tuhan, jangan menantang Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa terus itu artinya menjadi musuh Allah, bahkan mereka menantang Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang rendah hati? Setiap hari ya kita cari Tuhan, termasuk di mesbah doa ini. Tiap malam kita mencari Tuhan, tidak henti-hentinya kita mencari Tuhan. Karena apa? Kita membutuhkan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, ya banyak yang masih WA ke saya ketika dengar firman, istrinya ngomong, ngapain dengar firman terus? Mau jadi pendeta? Ya enggak apa-apa saudara, tetap dengarkan firman. Doakanlah suamimu, doakan istrimu yang belum bertobat, doakan anak-anakmu yang belum bertobat. Tiap hari cuma dengerin khotbah, sekolah Alkitab sana. Terima kasih, itu harus terjadi. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, nggak apa-apa, jangan dibalas, jangan dikutukin, jangan di ini, tapi bilang terima kasih Tuhan, aku mau tetap mencari Engkau, apapun tantangannya, apapun persoalannya. Aku tidak mau menjadi orang yang sombong, tapi aku mau hidup rendah hati supaya kita tidak dimurkai Tuhan, saudara. Kenapa? Karena manusia yang sombong akan ditundukkan, kata firman Tuhan, akan direndahkan. Ya, dan orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-16, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Hanya Tuhan semesta alam yang akan ternyata maha tinggi. Dan memang hanya Tuhan yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dan kita manusia tidak ada apa-apanya. Makanya jangan sombong, kita perlu hidup bergantung dengan Tuhan, karena kita bukan maha tahu. Manusia itu sok tahu. Tuhanlah yang maha tahu, Tuhanlah yang maha tinggi, Dia maha segala-galanya. Karena itu kita perlu berlutut di kakinya, hidup dengan rendah hati kepada Dia, saudara. Ya, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Ingat, hanya Tuhanlah yang maha kudus, hanya Tuhanlah yang maha benar. Dan karena itu setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan akan dikuduskan. Orang yang mau dekat dengan Tuhan akan dibenarkan. Kita benar bukan karena kebenaran kita. Tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Kita hanya orang yang mau mencari Tuhan, lalu kita dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, barulah saudara, kita ini mendapatkan status menjadi orang yang benar. Bukan karena kita benar, tapi kita mau dibenarkan. Karena kita mau merendahkan diri, karena kita mau terus mencari Tuhan, karena kita mau terus berharap kepada Tuhan, makanya kita akan menjadi orang-orang yang akan disebut orang benar, karena Tuhan yang membenarkan kita. Akan ternyata pada hari itu hanya Tuhan yang maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Ingat firman Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan melihat Tuhan. Karena itu mari kita berdoa menjadi orang yang kudus di mata Tuhan, saudara, ya, supaya kita tidak sombong di mata Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya,
Ayat yang ke-17, maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Ya, domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing, saudara perhatikan ada dua macam di sana dikatakan. Ya, ada domba dan ada kambing. Ya, kita dipanggil Tuhan menjadi muridnya, itu artinya kita domba. Kenapa disebut domba? Domba itu penurut, domba itu taat. Waktu dipanggil tuannya dia nurut. Tetapi kambing itu liar. Ya, kambing itu nanduk, kambing itu nggak mau nurut. Ya, makanya di sini ada dua perbedaan. Dikatakan ayat 17, maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Domba akan makan rumput, artinya apa? Ini satu gambaran domba-domba akan diberkati. Mereka akan makan rumput sampai kenyang seperti di padangnya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kebenarannya. Maka orang benar akan dibela oleh Tuhan. Orang yang berbuah dalam kebun anggur berbuah manis akan dibela oleh Tuhan. Ya, tetapi orang-orang yang tidak taat itu seperti kambing digambarkan dalam Alkitab. Ya, lalu di sana dikatakan ayat 17, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Mana ada makanan di dalam reruntuhan orang kaya? Harusnya kambing itu makan rumput di padang rumput, tapi yang ada kambing akan mencari makannya di dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Saudara, selalu Tuhan memakai perumpamaan orang kaya dalam Alkitab. Diruntuhkan, direndahkan. Bahkan Alkitab berkata, ingatkanlah sungguh-sungguh kepada orang-orang kaya di dunia ini, supaya mereka jangan menaruh harapannya pada kekayaan mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu benci dengan kesombongan, dan Alkitab berkata karena orang kaya itu susah masuk sorga, seperti onta yang masuk ke lubang jarum, itu susahnya minta ampun dan bahkan gak bisa. Saudara, onta masuk lubang jarum itu bukan lubang jarum yang benar-benar jarum itu, ya, itu kayaknya sangat mustahil. Tapi di Israel itu ada satu pintu, ya, pintu kecil seperti gua, itu dinamakan lubang jarum. Jadi kalau kita masuk itu kita harus menunduk serendah-rendahnya baru kita bisa masuk supaya kepala kita itu nggak kebentur. Ya, nah kalau onta masuk ke situ udah pasti tersiksa. Kenapa? Onta itu punya punduk di belakangnya. Walaupun dia sudah merunduk, ya, nggak bisa, tersiksa masuk ke dalam pintu lubang jarum itu yang ada di Israel. Ya, jadi itu gambarannya Tuhan Yesus di situ. Ya, makanya di sini dikatakan kambing akan makan dalam reruntuhan gedung orang kaya. Makanan apa yang bisa kambing dapatkan di reruntuhan gedung orang kaya? Makanya sebelum hari-hari ini kutuk Tuhan turun atau murka Tuhan turun, mari kita bertobat. Hari-hari ini hanya satu yang Tuhan suruh serukan di akhir zaman, perseruan tentang pertobatan. Bertobat, 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 dan bertobat. Jangan sampai kita kena murka Tuhan, terutama orang-orang kaya. Firman Tuhan bilang, kenapa orang kaya yang disuruh ingatkan? Karena orang kaya itu yang cenderung dekat dengan kesombongan. Tuhan benci orang yang sombong. Karena orang kaya yang cenderung dengan keangkuhan. Mereka berpikir karena mereka punya banyak kekayaan sehingga mereka bisa hidup dan menaruh harapan mereka kepada kekayaan itu. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan membenci orang yang sombong. Tapi saya percaya malam hari ini, jika ada di antara saudara yang sudah kaya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saudara itu dipilih Tuhan. Ikut mesbah doa supaya saudara mendengar kebenaran. Jadilah berkat bagi banyak orang. Hidup itu untuk berbagi. Jangan timbun harta membagi kepuasan diri, tetapi hiduplah untuk berbagi dengan orang lain. Amin, saudara. Di sini dikatakan celakalah saudara, ya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Mari kita menjadi domba, ya, binatang yang taat, lugu, tulus, tidak ada trik, beda sama kambing. Ya, kita tidak mau menjadi kambing. Kambing nanti akan cari makan di reruntuhan gedungnya orang kaya, nggak dapat makan apa-apa. Ini bicara tentang keadaan dikutuk karena tidak mau berubah. Biar malam ini kita bilang, kami Tuhan mau menjadi orang yang nurut seperti domba-domba. Ayat 18, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak.
Ya, sebagian orang membawa beban dosa mereka, ada yang melakukannya secara arogan, tetapi ya bagi orang lain dosa-dosa mereka telah menjadi beban yang melelahkan mereka. Apakah Anda sedang menarik gerobak penuh dosa yang tidak ingin Anda lepaskan? Sebelum Anda merasa lelah dan tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan yang sanggup menyingkirkan beban dosa dan menggantinya dengan tujuan hidup yang mendatangkan sukacita di dalam kekekalan. Ya, ayat 18 berkata, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Saudara, ya, banyak orang yang menarik gerobak dosa sehingga hidupnya sudah terhuyung-huyung. Ya, bukan Tuhan yang salah kalau hidupmu terkutuk, bukan Tuhan yang salah kalau kita ini mengalami semua nasib buruk, tapi seringkali dosa kita lah, perbuatan kita lah yang menghasilkan yang tidak baik karena kita tidak mau bertobat. Jangan salahkan Tuhan, tapi mari kita melihat pada diri kita sendiri, karena upah dosa itu hidup terhuyung-huyung, menarik dengan tali gerobak dosa-dosanya sehingga hidupnya tidak lagi dalam damai sejahtera. Orang itu yang di hidup dunia ini apa sih yang kita butuhkan? Hanya damai sejahtera kan, saudara? Kalau sudah banyak dosa, tidak ada damai dalam hidup, mau apa lagi, saudara? Di sini dikatakan, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, ya. Yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Jangan berkata dengan sombong kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang, orang-orang kalau datang, Bu doakan Bu supaya rumah saya cepat terjual, Bu doakan dong supaya Tuhan cepat jawab doa saya, Bu doakan dong ini supaya Tuhan cepat, ya kenapa saya belum dijawab-jawab? Saudara, orang yang berkata begitu itu sombong dan mengatur Tuhan. Ya, ada orang-orang yang berkata, kenapa doa saya belum dijawab Bu, saya pengen punya anak dari dulu Tuhan gak jawab-jawab, saya pengen gini. Saudara, kita ini manusia, bagian kita menjalani hidup, dan kita mau berkata, Tuhan apapun yang terjadi aku mau tunduk kepadamu. Ya, ada seorang yang WA ke saya, dia berkata gini, Ibu, saya itu selalu menyaksikan mesbah doa dan saya bersyukur mesbah doa dipakai Tuhan untuk memulihkan hidup saya. Saya terkena kanker, Bu, dia WA ya. Saya terkena kanker, Bu, dan saya harus menjalani beberapa pengobatan dan pemeriksaan. Setiap berapa bulan sekali itu saya harus mengalami pemeriksaan di mana dipantau sel kanker saya. Dan Ibu tahu, setiap kali mau pemeriksaan itu saya berusaha menjaga hidup saya sehat, makan makanan sehat, tidak stres. Ya, tetapi kalau keluar hasilnya saya selalu stres karena masih ada sel kanker, Bu. Tapi sejak saya mendengarkan mesbah doa, saya menemukan arti hidup, Bu. Ternyata arti hidup ini adalah menyenangkan Tuhan. Bukan soal mati atau hidup, tapi kita berkenan di mata Tuhan. Dan sejak saya mendengarkan mesbah doa, Bu, hidup saya dipulihkan, cara pikir saya dipulihkan. Saya tidak lagi memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa saya. Bahkan Ibu tahu nggak, sejak saya ikuti mesbah doa, saya mendengar firman-firman Tuhan, saya jadi mengerti arti hidup saya. Dan Ibu tahu, saya sekarang tidak peduli lagi dengan hasil pemeriksaan itu. Ya, yang saya tahu, hidup saya sudah berkenan di mata Tuhan. Dan walaupun apapun hasilnya, Bu, itu tidak lagi mengganggu hati saya, karena saya tahu Tuhan melakukan yang terbaik. Iya, orang-orang yang hidup dengan rendah hati tidak akan memaksa Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, ya Yesus pun mengajarkan kita cara berdoa yang benar. Ya Tuhan, jika Engkau berkehendak, ya jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi, kata Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus saja memberikan kita contoh, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Harusnya kan kita berdoa seperti itu. Orang Kristen zaman sekarang, ya di sini dikatakan mereka berkata, baiklah Tuhan, lekas-lekas, cepat-cepat jawab doa saya. Ya, lakukan tindakannya supaya saya melihat. Ya, baiklah keputusan yang Maha Kuasa Allah Israel datang mendekat supaya kita melihat siapa kita. Ya, bahkan banyak orang Kristen sekarang membawa list doanya seperti proposal. Tuhan jawab ini ya, tokoku diberkati, usaha diberkati, anakku diberkati, usahaku gini, aku sehat, aku gini. Kita bawa list doa. Saya berulang-ulang berpesan, jangan bawa proposal doa sama Tuhan, bawa kertas kosong. Dan katakan, Tuhan, isi kertas kosong ini, apapun yang Tuhan kehendaki terjadi atas hidupku, aku mau melakukan itu Bapa, asal itu kehendak-Mu Tuhan.
Saudara, bukankah kita harus berkata seperti itu? Ini loh Alkitab berkata, itu orang sombong yang minta cepat-cepat Tuhan jawab. Ya, semua doa-doa kita selalu jangan saudara lupa tutup dan katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan ajar aku untuk memahami setiap kehendak Tuhan atas hidupku. Ya, orang yang WA ke saya, dulu saya selalu deg-degan dengan hasil pemeriksaan lab saya, Bu. Tapi sejak saya mengerti rencana Tuhan, itu bukan lagi sesuatu yang menggetarkan dan mendebarkan hati saya, karena saya tahu hidup ini lebih penting mengejar perkenanan Tuhan. Wow, makanya Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Amin saudara, jangan mendesak-desak Tuhan ya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, ya mari kita belajar tidak menjadi orang yang tidak ngerti. Ya, kata firman Tuhan yang kemarin, umatku itu saya izinkan dalam pembuangan. Kenapa? Karena mereka tuh nggak ngerti apa-apa. Apalagi ini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Ada orang-orang yang sudah terus berbuat dosa dan berkata itu baik, dia hidup di dalamnya terus dan berkata kebaikan itu jahat. Sebaliknya orang cari Tuhan, dia bilang, ngapain kamu cari Tuhan terus, doa-doa terus saja kerjaanmu. Ini orang-orang yang harus dimurkai Tuhan loh saudara. Celaka saudara, Alkitab bilang ya, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap. Bukan cuma nggak ngerti, tapi bodoh dan tidak mau tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan menimbun murka Tuhan atas hidup kita. Ayat 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya, jangan menganggap diri kita pintar, sok tahu. Tuhan Maha tahu, kita sok tahu. Mari kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mengerti rencana-Mu Bapa. Ya, aku percaya hanya Engkau Tuhan yang besar. Ya, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara atas hidupku. Ya, kami percaya ya tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan, asal kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Biar itu menjadi doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita mau terus berserah kepada Tuhan. Ya saudara, dan di sini dikatakan saudara, jangan ya menganggap diri pintar itu. Ya, sebenarnya seringkali bukannya Tuhan itu tidak mampu, tapi seringkali kitalah yang sombong, yang memilih jalan yang salah, sehingga kita itu melihat banyak kegagalan terjadi dalam hidup kita. Ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Hati-hati para pemabok-pemabok yang suka minuman keras, mencampur minuman keras, ahli ya suka minuman keras, bahkan ahli dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Mari kita belajar saudara menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mau berkata, Tuhan, ini hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau sanggup terus menolong hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan malam ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menggenapi. Lebih lagi, sekali lagi mari kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah salah untuk menjadikan kami lebih dari pemenang. Tapi sering kali kamilah yang salah. Kami tidak menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Bukan karena Tuhan yang salah, karena kamilah. Karena kami tahu semua persoalan pencobaan terjadi di hidup kami itu karena keinginan kami sendiri yang dibuahi lalu berbuah menjadi dosa atas hidup kami. Lalu kami jatuh dalam banyak masalah dan persoalan. Kami mau datang malam ini memohon ampun. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami belajar tentang bagaimana supaya Tuhan bertindak di hidup kami. Maka kami harus menyerahkan seluruh hidup kami, belajar berserah, belajar percaya. Kami mau bilang hari ini, Tuhan, kami tidak mau berjalan dengan kekuatan kami lagi. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membawa kertas kosong di hadapan-Mu, Tuhan. Tulis semua rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau menggenapinya, Bapa, bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Karena kami tahu hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan, berkati Bapa setiap keluarga demi keluarga malam hari ini yang berdoa, bergandeng tangan suami, istri, anak-anak. Apapun pergumulan masalah kami mau melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berserah, kami mau belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada suami-suami yang belajar kebenaran, ada istri-istri yang belajar kebenaran, ada anak-anak yang mau belajar kebenaran. Tuntun jalan hidup kami, Tuhan. Ini kerinduan kami senantiasa untuk berada dalam jalan kebenaran-Mu, Bapa. Suami istri bertekun mencari Engkau. Bahkan mungkin kalau ada istri-istri yang terus bergumul merindukan suasana yang seperti ini, biar Roh Kudus Engkau berikan kekuatan untuk terus bergumul. Kalau ada suami-suami yang bergumul bagi istri yang belum bertobat, Tuhan beri kekuatan. Kalau ada orang tua yang bergumul buat anak-anak yang belum bertobat, Tuhan juga beri kekuatan. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Kami mau bayar harga, Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga kami supaya bertobat. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari jurusan untuk kuliah, melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tuhan menyertai. Jadilah sesuai kehendak Tuhan atas hidup anak-anak kami. Mereka yang sedang bergumul untuk cari jodoh, Tuhan juga menyertai, memberikan pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Anak-anak kami yang bergumul untuk memiliki keturunan, Tuhan, kami juga rindu memiliki cucu ilahi. Berikan Tuhan setiap kami yang bergumul untuk keturunan. Kami percaya tidak ada kemandulan, karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berikan kami kepercayaan, Tuhan, untuk boleh menerima anak keturunan ilahi. Bagi juga yang sudah memiliki anak, jadikan kami orang tua yang mendidik mereka dalam jalan kebenaran. Bagi para single parents, Tuhan, yang membesarkan anak sendiri tanpa istri atau suami, Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan dan dengan hikmat, Tuhan. Berkati oma opa, Tuhan, beri damai sejahtera, sukacita di hari tua mereka untuk senantiasa ada dan tinggal di dalam Tuhan. Mereka boleh bergembira di hari tua mereka. Berkati setiap saudara kami atau siapapun yang sakit hari-hari ini, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan-Mu, Bapa. Obat-obatan yang diminum mungkin Tuhan memberkati, sehingga mereka juga boleh, Tuhan, disembuhkan bahkan di pembaringan mereka.
Tuhan berbicara agar mereka dibangkitkan, disembuhkan dari kesembuhan rohani, bukan hanya jasmani tapi kesembuhan rohani mereka. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan dalam tekanan hidup yang berat, persoalan yang berat, masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, masalah terikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang bergumul dengan narkoba, rokok, minuman keras, judi. Dipatahkan segala kuasanya. Kami tahu ketika kami mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Bagian kami adalah mau, maka kemampuan itu datang dari Tuhan. Berkati dan lepaskan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan juga memberkati, terus mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Roh Kudus, Engkau melawat. Tidak ada kematian massal karena virus corona, tapi yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal terjadi. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya. Tuhan beri hikmat, marifat, jagai dalam kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna, bahkan dari semua orang-orang yang jahat Tuhan, yang coba menjatuhkannya, kami halau di dalam nama Yesus. Tuhan yang memegang kendali, pemerintah adalah wakil Tuhan. Berkati Tuhan para TNI Polri untuk terus bekerja menjaga keutuhan NKRI. Berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Berkati suami istri, berkati anak-anak mereka yang ditinggalkan mungkin bertugas. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati tim medis yang terus berdiri di garis depan menghadapi wabah ini. Kami percaya damai sejahtera, bahkan perlindungan Tuhan sempurna turun atas mereka, sehingga hidup mereka diberkati dan dipulihkan Tuhan. Berkati seluruh negara-negara yang ada di dunia, di 5 benua besar kami lepaskan berkat, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan. Bahkan semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan terjadi, dan kami percaya berkat rancangan Tuhan, rancangan kebaikan semata-mata yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas hidup kami malam hari ini. Karena itu kami buka hati dan tangan kami menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, kesehatan-Mu, diberkati anak cucu-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan menjadikan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai-Mu dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih saudara semua yang sudah setia terus berdoa. Saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan jangan lupa saudara, kalau engkau diberkati dengan mesbah doa ini, bagikan nih kepada saudara, keluarga di mana saja supaya mereka juga boleh mengalami Tuhan. Jangan lupa like, share, komen, dan yang belum subscribe tolong pencet tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.